kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat GPDI Permata Mahkota yang mengikuti ibadah onsite dan ibadah online pada siang hari ini. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Siang hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita masuk tahta suci-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Berdiri di altarnya,
Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari angkat pujian kita. Kita masuk tata sucinya, tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu dengan penuh semangat katakan kita masuk hadiratnya. Haleluya. Kita nyanyikan, kita masuk. Hanya jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama nyanyikan haleluya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nanti doa buka dibawa oleh Pendeta Dr. Gigi Endu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja yang kekal, Engkau rela datang ke dunia mengasihi setiap kami. Kami datang saat ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Lawat setiap kami Tuhan, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, memenuhi hati kami, dan kami akan melimpah dengan puji-pujian menyembah Sang Raja yang mulia. Bertatalah di tempat ini Tuhan, kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita kasih tos kanan kiri, katakan mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu datang dengan sukacita ke gereja, amin. Amin. Bapak Ibu tahu semuanya hari ini harinya apa? Harinya Tuhan. Harinya apa? Harinya Tuhan kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan kita, amin. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita angkat pujian kita dari awal. Bapak Ibu semuanya ikutin gerakan saya, amin. Kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, jiwaku ditebus
Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau masih angkat pujian kita mau nyanyikan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan oh, sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan Bapak Ibu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Atas dunia, katakan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya, amin. Kau kebenaran Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, amin.
Kita mau angkat pujian kita dari awal, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi Bapak Ibu, ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nanti persembahan akan dijalankan. Kita angkat mau pujian kita bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia.
berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan atas setiap jemaat GPDI Permata Mahkota yang ada, sehingga setiap jemaat boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan setiap persembahan atau perpuluhan yang kami berikan, boleh kami berikan dengan sukacita yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini hanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Layakkan, sucikan, dan kuduskan ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau angkat pujian kita mau siapkan bejana hati kita Bapak Ibu. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu semuanya untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kita ulang lagu ini dari awal Bapak Ibu. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya kita dapat dari Tuhan. hadirat-Mu, ku menyembah.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami Bapa. Haleluya. Untuk memuliakan-Mu. Hanya jemaat saja yang menyanyikan, mengiring-Mu. Haleluya. Kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu. Kan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Hanya pemain musik dan singer saja yang menyanyikan. Haleluya, mengiring-Mu. Pikiranku, kehendak kami Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, mengiring Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, saya tahu, bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, apa yang menjadi kehendak kita, cita-cita kita, harapan kita. Tapi saya mau mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini dengan segenap hati, bahwasannya kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Bukan rencana Bapak Ibu, bukan rencana saya, melainkan rencana Tuhan. Kita mau menjadi bejana Tuhan. Kita mau serahkan pikiran dan kehendak kita untuk rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu semua menyanyikan lagu ini dengan segenap hati, mengiring Tuhan seumur hidup.
masuk dalam rencana Tuhan, bukan rencana Bapak Ibu semua, melainkan rencana Tuhan. Kita angkat pujian ini mengiringmu. Haleluya. Seumur hidup masuk dalam rencana Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu, kan padamu harapan kami, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana Tuhan. Kami serahkan pikiran kami serahkan kehendak kami Tuhan. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami, kan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Untuk kasih setiamu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang sedang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan, untuk sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang menyampaikan Tuhan setiap isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan pada siang hari ini. Kami yakin Tuhan setiap firman-Mu ini boleh menjadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut Tuhan setiap firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk worship leader, singers, dan para pemain musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Saya juga berterima kasih, bersyukur untuk kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Gembala untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi Ibu Gembala menyempatkan berdoa ya melalui WhatsApp, dan saya percaya ada kuasa dan urapan Tuhan sehingga kita tahu bahwa saat ini mulai dari awal pujian penyembahan sampai firman Tuhan
itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan ada hadirat Tuhan di sini. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu, mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri ya. Kita baca firman Tuhan, pembacaan yang perdana Matius 9 ayat 1 sampai 8. Perikopnya berkata, orang lumpuh disembuhkan. Oke. Saya akan baca ayat yang ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, nanti 8 kita baca sama-sama. Yang 2, 4, 6, Bapak Ibu Saudara, nanti 8 kita baca sama-sama ya. Sampai ayat yang ke-8, satu perikop aja. Baik. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat 8 bersama-sama. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi pada hari ini kita membaca satu kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi ada satu yang menarik dari percakapan yang ada di sini ya. Sebenarnya bukan percakapan, tetapi Tuhan Yesus itu bisa membaca atau mengerti isi hatinya manusia karena dia adalah Tuhan dan Allah. Amin. Tadi worship leader menyampaikan Tuhan itu tahu isi hati kita ya, dan itu benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan itu bisa mengerti isi hati kita. Nah, yang terjadi di sini ada dua isu atau dua hal ya. Yang pertama yaitu tentang pengampunan dosa. Kalau kita baca di sini ya, ada dibahas tentang pengampunan dosa. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kesembuhan. Jadi ada orang lumpuh yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya, disuruh bangkit, berjalan dan sembuh. Dan orang-orang takjub karena ini mujizat luar biasa sekali ya. Mungkin bagi mereka yang sehari-hari kenal atau tahu orang lumpuh ini, ya mungkin lumpuhnya sudah parah ya. Saya enggak melihat ada penjelasan lebih lanjut di sini Bapak Ibu ya. Tetapi kalau asumsi saya, kalau sampai ayat yang ke-8 ini orang-orang berkata, orang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Artinya ini orang lumpuh sampai bisa jalan bagi orang-orang di sekitar itu kuasa yang begitu besar ya, sampai mereka kaget tuh kok bisa gitu. Jadi pasti lumpuhnya itu parah ya. Ya saya nggak tahu seberapa parah, tapi sampai bisa berjalan lagi enggak ada yang menyangka Bapak Ibu. Jadi ini mujizat yang sangat besar. Nah, jadi ada dua, tentang pengampunan dosa lalu tentang kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus di ayat yang kedua berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini orang-orang ahli Taurat ya. Wah, ini orang-orang yang kalau zaman sekarang ya sarjana-sarjana Alkitab atau tokoh-tokoh agama ya, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat di rumah Tuhan gitu ya. Nah, itu kaget, loh ini siapa ya, kok berani ngomong dosamu sudah diampuni. Langsung mereka berkata dalam hatinya, ia menghujat Allah. Jadi Tuhan Yesus ini dianggap
ini penghujatan, ya, ngawur ini. Nah, karena bagi mereka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus paham, bagi orang-orang pada masa itu, terutama tokoh-tokoh agama, Tuhan Yesus ini bukan seperti Tuhan Yesus yang kita kenal sekarang. Puji Tuhan kita ini bisa kenal Tuhan Yesus, bisa dimerdekakan dari dosa, itu semua karena kasih karunia. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai kita bisa kenal Tuhan, itu karena Tuhan itu memanggil kita dan karena karya Roh Kudus. Artinya ada campur tangan Tuhan sampai hati kita itu bisa terpikat dan tertarik sama Tuhan. Amin. Betul, dan itu harus kita syukuri Bapak Ibu. Karena tidak semua orang, ya, keselamatan untuk semua orang Bapak Ibu, tapi tidak semua orang bisa sampai pada posisi kita ini. Faktornya macam-macam Bapak Ibu, dari dalam maupun dari luar, ya. Artinya Tuhan manggil semua, keselamatan dibuka untuk semua orang. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau bisa sampai kita ini datang dan menerima Tuhan Yesus, itu satu kasih karunia yang luar biasa. Ya, enggak semua orang itu bisa sampai pada posisi kita sekarang. Itu karya Roh Kudus, ya. Ada orang-orang yang begitu sulit untuk datang pada Tuhan. Kalau kita bisa datang itu puji Tuhan, luar biasa. Amin. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dari apapun di dunia ini. Nah, mari kita lihat di sini Tuhan Yesus berkata seperti ini. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kira-kira lebih mudah mana bagi Tuhan Yesus? Kalau kita sudah melihat, sudah membaca berbagai kisah di Injil, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus lahir dan untuk apa dia datang. Nah, kalau menurut kita semua, kira-kira lebih mudah mana bagi Tuhan Yesus mengatakan dosamu diampuni atau bangun berjalan? Iya, lebih mudah itu Bapak Ibu, betul. Wah, 100 Pak Niko. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bagi Tuhan Yesus itu sebenarnya lebih mudah untuk menyembuhkan orang, untuk memberkati kita. Amin. Pengampunan dosa itu bukan perkara mudah Bapak Ibu, bukan, ya. Makanya Tuhan Yesus bertanya, mana lebih mudah, ya. Dan kita tahu jawabannya. Untuk pengampunan dosa itu dia harus jadi rupanya manusia, ya, ngambil rupa manusia, lalu apa? Harus hidup sebagai manusia dulu dalam daging. Belum apa-apa Mas Ian Bapak Ibu, ya. Dia dicobai, ya. Coba kita bayangkan nih, dulu kita sudah pernah membahas ini Bapak Ibu, ya. Allah yang maha kuasa tiba-tiba harus dibatasi, ya. Mohon maaf, manusia itu kan perlu buang air, ya, buang air, tidur, ya. Bisa capek. Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Tuhan enggak pernah tertidur, ya. Firman Tuhan sendiri berkata tidak pernah terlelap, ya. Tuhan itu enggak pernah tertidur Bapak Ibu, dia selalu 24 jam menjaga kita, mengawasi kita. Amin. Firman Tuhan berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mengasihi dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia harus untuk sesaat lamanya jadi manusia. Itu aja sudah menderita Bapak Ibu, ya. Dan kemudian mohon maafnya harus menyediakan waktu untuk ke belakang, ya. Loh itu ya kita udah menerimanya sebagai alamiah, sesuatu yang memang harus kita lakukan, ya. Tapi kalau mau jujur, kalau dikasih pilihan, ya, maksudnya perlu ke belakang atau enggak perlu, tapi enggak sakit loh, ya. Jadi bukan ditahan terus sakit, bukan, ya. Kalau bisa enggak usah yang ngerepoti, enggak usah ada toilet, enggak usah ada, ya kan? Ya. Nah, itu saja sudah repot Bapak Ibu jadi manusia. Bayangkan, Tuhan Yesus tahu dia harus melewati semua itu. Ya, itu sudah merepotkan dia, tapi toh dia mau datang. Amin. Dia mau datang dan kemudian apa? Dia punya misi. Dia harus tebus dosa manusia. Dia harus mengalami penghinaan, penderitaan, bahkan sampai naik di kayu salib. Terus dia harus mati bagi kita. Bagi orang-orang yang bahkan enggak tahu kalau dosanya itu ditebus. Sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pilihan sulit, tetapi puji Tuhan dia sudah lakukan. Amin. Firman Tuhan berkata sudah selesai, ya. Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus di kayu salib, perkataan terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah it is done, finished, selesai, ya.
Apanya yang selesai? Urusan dosa selesai Bapak Ibu. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi dominasi dosa bagi manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak ada. Kita saat ini sudah tidak lagi di bawah kutuk dosa. Amin. Kita dimerdekakan. Firman Tuhan berkata, apabila anak itu memerdekakan engkau, maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Yesus sudah jadi manusia, dia datang, dia merendahkan dirinya, bahkan Alkitab juga berkata dia seketika di bawah malaikat, Bapak Ibu, ya, di bawah, padahal dia dulu yang mengatasi seluruh malaikat di surga. Dia merendahkan dirinya, jadi rupa hamba, sudah jadi manusia, ambil status paling rendah, hamba. Hamba sekarang sama hamba dulu lain Bapak Ibu, ya. Kita translate hamba itu sekarang kan pembantu, asisten rumah tangga, ya. Dan sekarang hak-haknya dihormati, ya, sebagai karyawan, seperti karyawan Bapak Ibu. Tapi zaman itu enggak. Hamba yang ada di Alkitab itu adalah artinya budak, atau bahasa Yunaninya doulos, ya. Yaitu semua yang dia punya milik tuannya. Jadi beda konteks hamba sekarang sama terjemahan hamba yang sekarang ini lain Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus ngambil yang itu, konteks yang sebagai doulos itu, sebagai orang yang betul-betul submit semua. Nah, kemudian dia rendahkan dirinya, dia mati di atas kayu salib. Nah, karena ini Bapak Ibu urusan dosa selesai. Tapi itu tidak mudah, ya. Dia harus lalui semua itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni, itu karena dia tahu bahwa dia sebentar lagi, ya, Tuhan Yesus pelayanannya enggak lama, cuma 3,5 tahun Bapak Ibu. Sebentar lagi dia akan naik ke salib, mengalami semua penderitaan, hinaan, cacian, makian, dan dilimpahi sesuatu yang dia enggak lakukan. Yang melakukan itu adalah orang-orang zaman itu, dan kemudian orang-orang yang akan datang termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita yang seharusnya ke neraka, kita yang seharusnya terima hukuman kekal, kita yang seharusnya setelah umur 70, 80, 90, kalau mentok 120 tahun mungkin, ya, panjang umur, setelah itu enggak tahu kemana Bapak Ibu. Karena apa? Kekal, ya, kebinasaan kekal, urusannya neraka. Karena kita enggak bisa menebus diri kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sudah lihat jauh ke depan, dia tahu manusia enggak ada yang sanggup. Hanya dia yang bisa mewakili manusia menjadi manusia yang sempurna seperti yang dimaui Tuhan, kemudian dilimpahi semua hukuman yang layak kita terima, dan kemudian dia genapi semua itu, dia lakukan semua hukum, dia lakukan semua yang seharusnya itu bagian manusia yang berdosa supaya murka Allah itu dipuaskan, dan dia lakukan, dia penuhi, dan dia berkata, it is done, finish, selesai. Setelah itu kuasa dosa tidak lagi punya kuasa atas manusia. Dan dia bangkit, dia naik ke surga untuk saudara dan saya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dia lakukan untuk mengampuni dosa. Jadi enggak mudah Bapak Ibu, ya enggak mudah. Lebih mudah bagi Tuhan Yesus memberkati, ngasih kita uang, itu mudah, ya. Menyediakan yang kita butuhkan, menyembuhkan sakit kita, ya, membuka jalan keluar, kasih solusi untuk masalah kita, itu jauh lebih mudah Bapak Ibu. Dan kabar baiknya dia masih berkuasa sampai saat ini, amin. Dan dia sanggup untuk lakukan itu. Dia sanggup menyediakan makanan di rumah kita, dia sanggup penuhi kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang harus kita bayar, dia tahu tagihan-tagihan kita seberapa, dia tahu deadline yang harus kita tempuh Bapak Ibu, ya, yang harus kita penuhi. Dia tahu kemampuan kita enggak seberapa, dia tahu masalah yang bagi manusia enggak ada jalan keluar ini, ya sudah kamu mati wae gitu, ya, mungkin manusia ngomong gitu, ya. Nah, bagi Tuhan masih ada jalan dan dia bisa lakukan. Dia bisa tolong kita, amin. Dia sanggup, ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada dua urusan ini, urusan dosa dan urusan jasmani. Yang paling sulit adalah urusan dosa, dan itu dia sudah bereskan, amin. Dia sudah lakukan dulu, dia sudah jawab masalah dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya mujizat terbesar itu apa? Mujizat paling besar bukan ketika hutang-hutang kita yang rasanya enggak bisa dilunasi terus tiba-tiba lunas Bapak Ibu. Itu mujizat besar, tapi bukan yang paling besar. Sakit kita yang enggak kunjung sembuh, tiba-tiba
Tuhan bisa sembuhkan, atau bertahap dan Tuhan sembuhkan. Ya, Tuhan sediakan jalan, Tuhan buka jalan, dia sembuhkan. Itu mujizat, tapi bukan yang paling besar. Atau ada permasalahan di pekerjaan kita, atau ada masalah untuk karir kita, atau ada masalah untuk harga diri kita, mungkin ya sedang identitas kita dihancurkan orang, nama baik kita diserang. Itu Tuhan bisa tolong, namun itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat terbesar adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diselamatkan, ketika kita dipindahkan dari gelap kepada terang, ya. Nah, 1 Petrus berkata bahwa kita ini sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, ya. Kita sudah menjadi bangsa yang kudus, yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu mujizat paling besar, Bapak Ibu, dan dia sudah lakukan. Amin. Jadi kalau ditanya, pernah enggak ada pengalaman mujizat bersama Tuhan? Harus angkat tangan, Bapak Ibu. Ada, ya. Yang besar atau yang spektakuler, ada. Apa? Saya diselamatkan. Amin. Itu mujizat paling besar, dan itu dia sudah lakukan untuk saudara dan saya. Dia sudah lakukan. Nah, lalu yang kedua, ya, Tuhan Yesus tadi kan bertanya, mana lebih mudah, dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab sendiri, ya. Namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia ini berkuasa mengampuni dosa. Jadi supaya bahasa sekarang itu begini, supaya kamu ini tahu bahwa aku ini punya otoritas, ya. Nih tak tunjukkan, ya, gitu ya. Tuhan Yesus enggak sombong, Bapak Ibu, tapi dia mau menunjukkan, mengkonfirmasi bahwa aku ini yang punya kuasa atas semuanya. Supaya kamu tahu kalau aku ngomong dosamu diampuni, dosamu benar-benar diampuni. Maka dia tunjukkan dengan kuasanya. Dia berkata apa? Bangun dan berjalan. Dan orang-orang langsung kaget, ya, takut dan memuliakan Allah, ditulis di Alkitab, ya. Nah, mereka kaget, bisa, ya. Nah, dan mereka, saya percaya sebagian dari mereka percaya karena mujizat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, menyelesaikan urusan dosa kita, memberikan kita keselamatan, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan yang mungkin bahkan manusia atau orang terdekat kita, itu enggak bisa kita ceritai, tapi itu masalah buat kita, dan kita perlu jalan keluar, kita perlu ditolong. Apakah Tuhan sanggup untuk menolong kita? Jawabannya sanggup, Bapak Ibu. Dia sanggup, dan kabar baiknya apakah dia mau? Dia mau. Dia mau. Karena apa? Dosa saja. Itu masalah yang mestinya enggak ada yang bisa kasih jalan keluar, Bapak Ibu. Itu deadlock istilahnya, ya. Masalah dosa itu masalah sudah mampet, artinya no way out gitu ya, enggak ada jalan keluar, sudah mati saja kamu gitu kira-kira, ya. Nah, itu saja dia bisa selesaikan, apalagi masalah yang lain, Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi, pergumulan sehari-hari, dia bisa dan dia mau, amin, dia mau. Nah, poin yang berikutnya, Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan kita ini selalu ada di pikirannya Tuhan. Jadi intinya begini, ketika Tuhan itu menebus dosa kita, dia enggak cuma menebus kita terus kita bahasa sehari-hari lagi ya dikelelerkan gitu, tahu dikelelerkan ya, hus gitu ya, karepmu, ya karepmu mau kemana wis mbuh gitu ya kira-kira. Bukan, Bapak Ibu, ya, lu kan sudah tak tolong toh, ya setelah itu ya sudah karepmu, ya silakan bye-bye gitu. Enggak. Tapi ketika dia tebus kita, dia tahu ya Erik ini mau jadi apa nanti, ya. Nah, pendeta Andrew ini nanti akan dibawa kemana, itu Tuhan sudah punya planning, ya. Dan kemudian Tuhan bukan cuma punya planning seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ini ilustrasinya, ya. Jadi ini ada nama, ya. Oh, namanya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu kalau coba baca kitab Tawari, ya, itu isinya nama toh, Bapak Ibu, ya, keturunan soalnya, ya. Itu aja pusing. Ya. Saya baca kitab Tawari yang pasal 1 itu kalau bisa gak usah baca. Ini kan bagian Alkitab tapi jadi harus dibaca, Bapak Ibu, ya, dalam pembacaan sehari-hari. Nah, kalau kita baca itu ada deretan nama gitu, ya. Nah, jadi bukan seperti ini, Bapak Ibu. Oh ini, oh Sofia, ya Sofia, oh WL, ya bagus ya. Malaikat tadi,
urapan turun ya waktu puji-pujian, iya. Oke, nanti dia diberkati, dia jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Oke, selesai, next ya. Oke, ayo, saya enggak punya banyak waktu. Ya, oh Tante Evelyn, oh ya pendoa, oh luar biasa Tante Evelyn ini. Doa 24 jam, ya tidur pun berdoa. Ya, oke. Ya diberkati. Ya, oke, berikut. Nah, bukan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak Tuhan itu cepet-cepet gitu ya. Karena apa? Karena kesibukan, enggak punya banyak waktu. Wes ojo ngerusuh ya, sudah ya. Joshua, nanti aja Joshua ya. Pokoknya diberkati. Enggak, bukan gitu Bapak Ibu ya. Tapi apa? Dia sanggup memperlakukan kita seolah-olah kita ini cuma satu-satunya manusia di bumi. Amin. Seolah-olah kita ini cuma the only one bagi Tuhan. Oh, dia bisa, dia kan maha segala-galanya. Amin. Dia maha segala-galanya, dia bisa punya hubungan pribadi dengan kita. Jadi artinya apa? Ini di pikirannya Tuhan itu seperti ini. Mari kita baca ya. Kita buka di Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-19. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Nah, garis bawahi Bapak Ibu di sini ada 2 kali Tuhan sebut apa? Pikirku ya, pikirku. Jadi Tuhan itu sudah memikirkan Bapak Ibu. Memikirkan, oh hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini ya, Tante Yani ini nanti akan seperti ini ya, akan diberikan ini. Terus dia perlu ini. Nah, itu dia sudah pikirkan semua ya. Ayat yang ke-20 tadi kita sudah lihat itu tanggapan yang negatif dari orang Israel. Orang Israelnya enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi yang dari pihak Tuhan ya, ke ayat yang ke-19 itu Tuhan sudah merancangkan nanti ditempatkan milik pusaka, negeri yang indah, paling permai dari bangsa-bangsa ya. Nah, terus nanti dia akan manggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari aku. Nah, itu Tuhan sudah merancangkan itu Bapak Ibu. Jadi dia itu bukan cuma sekedarnya atau sambil lalu gitu ya, terus cepet-cepetan, enggak. Dia itu terus merenungkan apa yang mau tak buat untuk anakku ini ya. Jadi kita ini ada di pikirannya Tuhan. Tuhan tuh kalau saya boleh katakan ya, terkenang ya, terngiang-ngiang sama kita. Ini ada ayatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya. Nah, di Yeremia 31 ayat yang ke-20. Nah, Yeremia 31 ayat yang ke-20. Yeremia 31 ayat yang ke-20. Kalau sudah ketemu silakan kita bisa baca. Saya akan bacakan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku. Efraim ini melambangkan orang Israel ya. Jadi suku yang paling utama di Israel. Atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia dan tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu ya bahasa mudanya kita itu bulet di pikirannya Tuhan Bapak Ibu. Bulet itu maksudnya gini, jadi di pikiran Tuhan itu kayaknya itu kita terus gitu. Nah, ini ayat ini mengatakan demikian. Amin. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan firman ini, ketika saya menyiapkan bagian dari firman ini Bapak Ibu, saya seperti tersentak ya. Saya mikir ternyata selama ini kalau waktu saya enggak mempedulikan Tuhan ya, saya harus akui Bapak Ibu ada waktu-waktu di mana saya enggak terlalu nganggap Tuhan dan itu saya harus bertobat ya, karena kita harus setiap saat setiap waktu mengarahkan pikiran kita pada Tuhan ya. Nah, tapi ketika di kondisi saya sepertinya cuek sama Tuhan, Tuhan itu enggak cuek sama kita. Amin. Dia itu mikiri kita ya. Nah, bagi yang anak-anak muda yang sedang pacaran ya. Nah, dulu waktu saya pacaran Bapak Ibu dengan yang sekarang jadi istri saya ya. Nah, waktu masih pacaran itu sekitar 2 tahun Bapak Ibu. Saya itu pulang pergi Sidoarjo Surabaya. Waktu itu saya sempat tinggal di Sidoarjo. Sidoarjonya itu kalau Bapak Ibu tahu lingkar timur Bapak Ibu ya. Lingkar timur itu berarti yang paling luarnya Sidoarjo. Nah, terus daerah ini waktu itu ya, ini kan sekitar 20 tahunan lalu ya.
Udah lama ya, udah lama. Ya. Nah, itu daerah sini tuh masih dianggap pinggirnya Surabaya. Sekarang pinggirnya Surabaya sudah mundur lagi Bapak Ibu ya. Daerah Driorejo situ itu ya. Makanya hati-hati kalau ada iklan rumah itu antara Surabaya Barat dan baratnya Surabaya itu beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau protes gitu, katanya Barat Surabaya. Loh ya kan betul Pak, Barat Surabaya. Lah iya, tapi kok ternyata kabupatennya sudah lain. Loh enggak, Barat Surabaya. Jadi ini Surabaya, ini baratnya. Sudah baru melongo. Loh iya. Nah Bapak Ibu, jadi ya Surabaya terus berkembang ya, puji Tuhan. Nah itu pojok ke pojok Bapak Ibu. Saya hampir tiap hari ya, saya datang gitu kan ke sini, ke Darmo Permai sini ya. Nah, naik sepeda motor Bapak Ibu ya. Oh itu beberapa kali saya pernah ya kehabisan bensin lah, ditodong orang pernah Bapak Ibu, pernah ya ditodong, tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan ya. Ban pecah pernah beberapa kali ya, jam 11 malam Bapak Ibu ban pecah, cari tukang tambal ya. Sudah ban pecah ditodong ya pernah. Jadi dua event dalam satu kejadian ya, bonus pernah. Loh, tapi pertanyaannya begini, ya kamu gak kapok? Ya wis toh, gak usah. Waduh, enggak Bapak Ibu, saya datang terus ya. Loh enggak kapok? Ya enggak. Loh kenapa? Karena terkenang Bapak Ibu. Di sini tuh bulet terus ya, muter ya, kepikiran, terus tinggal kepikiran apa? Senyum-senyum sendiri ya. Karena apa? Di sini terus bulet itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ilustrasi yang terbatas ya. Tapi Tuhan dengan kita itu, kalau menurut ayat ini tuh kayak gitu. Ngerti Bapak Ibu ya? Kita ini di pikirannya Tuhan ya. Ya, bahasa Inggrisnya itu God is always thinking about us gitu ya. Waduh, ya terkenang Tuhan itu sama kita. Waduh, kok romantis ya? Loh iya, Tuhan itu romantis Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan itu sayang sama kita. Nah, jadi ini kita itu di pikirannya Tuhan, bukan yang kayak tadi Bapak Ibu. Ya, Sofia next, ya oh Tante Erlin, ya Tante Yani, ya sudah wes, ya 1 menit aja, ya ini siapa lagi? Bukan gitu, bukan. Dia mikiri kita itu terus muter di sini Bapak Ibu. Jadi ketika Dia menyelamatkan kita dari dosa, masalah dosa sudah selesai, tidak berhenti sampai di situ. Dia sudah siapkan hari demi hari. Tuhan itu kalau planning detail Bapak Ibu. Ya, bukan hanya hari demi hari, detik demi detik. Amin. Setiap kita bernafas itu kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap kali kita sampai ke satu tujuan kita naik kendaraan, kita selamat. Itu bukan ya memang ya wes begitu ya sudahlah ya ojo aneh-aneh Pak Erik ini mendramatisir. Ya memang begitu. Enggak Bapak Ibu, itu karena kasih karunia Tuhan. Benar ya? Nah, saya punya teman ya, saudara denominasi yang berbeda Bapak Ibu, yang setiap kali mau berangkat dan setiap kali sampai di tujuan berdoa Bapak Ibu. Oh iya, di kendaraan tuh dia berdoa. Nanti sampai dia berdoa lagi ya. Saya kadang malu ya kalau pas naik kendaraan bareng, oh saya langsung aja pergi gitu ya. Loh, saya sembahyang. Oh, waktu itu dalam hati, padahal saya sudah nyampaikan firman Bapak Ibu, fanatik. Ya dalam hati, loh ini pemberita firman, bisa ngomong gitu. Ya, tapi ketika saya tahu kebenaran ini, saya bertobat Bapak Ibu. Itu yang benar. Ya tapi saya enggak nyuruh ya. Ayo ya hati-hati Sofia, sudah berdoa belum naik sepeda motor ya nanti enggak gitu. Ya dalam hati ngucap syukur ya, terima kasih Tuhan. Nanti waktu mau berangkat, terima kasih Tuhan, mohon penyertaan udah. Ya enggak usah ditunjuk-tunjukkan gitu enggak. Ini bicara hati ya. Tuhan itu tahu hati kita. Amin. Iya, dia tahu hatinya ahli Taurat. Seperti tadi worship leader berkata, dia tahu kita mau mikir apa, ngomong apa itu dia tahu. Amin. Dia tahu. Nah, dan kita juga di hatinya Tuhan ternyata. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini kembali lagi ya, karena ilustrasi pacaran itu paling gampang dipakai ya. Kalau ada orang ya, nah, tapi suami istri juga bisa ya. Kalau kita tahu pasangan kita tuh mikirin kita tiap hari, kira-kira tersentuh enggak? Ya, Bu Sri ini selalu ada di hatinya Pak Jadi. Pak Jadi itu di mana? Terus itu, oh Bu Sri itu nggak bisa hilang ya di sini ya. Oh, ya, ayo gimana ya? Kira-kira apa enggak diberikan yang terbaik ya? Wah, dimasak yang terbaik ya kan, dilayani. Loh, apalagi yang sedang menyiapkan untuk masuk ke pernikahan ya. Itu apa
kalau kita tahu misalkan pasangan kita ternyata ya kita itu dikasih Tuhan karunia bisa ngelihat hatinya orang, termasuk hatinya pasangan kita. Kita lihat di situ ada kita. Apa enggak tersentuh kita? Amin. Wah, aku dipikirin ya ternyata. Aduh, dia mikirin aku. Nah, atau kadang-kadang yang mau nembak ya, kan ngomongnya kan gini toh, ya. Oh, Pak Erik nembak. Ya, saya pakai bahasa sekarang ya. Ya, aku kok enggak bisa melupakan kamu ya, tiap hari aku ini ingat terus sama kamu. Ini belum nembak Bapak Ibu ya. Loh, kalau sudah diomongin gitu apa enggak meleleh gitu. Waduh. Ya kan? Aduh, aku dipikirin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mikirin kita. Benar ya? Amin. Ini Alkitab yang berkata. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan. Saya sendiri ya saya nggak bisa cerita ya, nggak cerita, tapi saya juga mengalami permasalahan Bapak Ibu. Tapi saya yakin dalam iman saya percaya saya itu di pikirannya Tuhan, dan Tuhan itu sudah tahu apa yang akan dilakukan buat saya, termasuk buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Oh iya, dia tahu, nggak usah khawatir Bapak Ibu, dia tahu. Walaupun sampai saat ini rasanya nggak ada tanda. Aduh, ini gimana mau selesai ya? Gak ada tanda sama sekali. Ingat waktu Elia menyuruh bujangnya atau pembantunya untuk ngelihat ya, ketika Tuhan berkata, aku akan nurunkan hujan. Sampai berapa kali? 7 kali dilihat. Ada awan, nggak ada. Ada awan, nggak ada. Ada awan, nggak ada. Ada awan, nggak ada. Sampai yang ke-7 ada. Sekepalan tangan katanya, ya, sekepalan tangan. Jadi kecil Bapak Ibu. Tapi langsung Elia berkata apa? Bersiaplah. Setelah ini Tuhan akan menurunkan hujan. Ya, dan hujan turun luar biasa keras ya, kayak badai hujannya. Nah, satu kisah lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita buka sebentar ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail di rumah. Tapi kita mau lihat di Lukas pasal yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat 26, saya tidak akan bacakan semua tapi saya akan ringkas saja. 26 sampai 39. Ya, ini tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca Lukas 8 26 sampai 39. Kisahnya singkat Bapak Ibu ya. Nah, kisahnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang di Gerasa. Menyembuhkannya juga dahsyat ya, enggak main-main, disembuhkan dari legion, yaitu roh jahat yang jumlahnya banyak. Sampai waras orangnya Bapak Ibu. Sebelumnya dia berkeliaran di kuburan ya, menghantam-hantamkan dirinya, dirantai, dipatahkan. Jadi kayak film horor gitu Bapak Ibu, ya mengerikan. Nah, dan dia dilepaskan. Tapi kalau kita mundur lagi Bapak Ibu baca di Lukas 8 perikop ayat 22 sampai 25, itu ada perikop lain yang berkata angin ribut diredakan. Dan ini berurutan Bapak Ibu. Jadi ini kisahnya itu ya memang ada bagian lain dari Injil yang tidak langsung berurutan dalam hitungan menit gitu ya, atau dari hari terus hari yang ini terus berurutan ke hari berikutnya, memang ada yang enggak gitu. Tapi yang ini kisah di Lukas 8 ini berurutan. Jadi angin ribut diredakan Bapak Ibu tahu ya. Tuhan Yesus berkata dengan apa? Awalnya, marilah kita bertolak ke seberang, ayat 22 dia berkata gitu ya. Mari kita bertolak ke seberang. Kemudian kita tahu kisahnya, di kapal dihantam badai, sampai nelayan paling berpengalaman pun para muridnya takut sampai ngomong, guru engkau enggak peduli kalau kita binasa, ini mau mati kita ini guru. Tapi Tuhan Yesus menghardik, diam, tenanglah, badainya dihardik, danaunya dihardik, langsung tenang. Nah setelah itu baru kisah yang tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menginjakkan tanah di dataran Gerasa dan ketemu dengan orang yang kerasukan setan dan dilepaskan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau saya sampaikan, ketika Tuhan Yesus berkata marilah kita bertolak ke seberang, itu pikiran Tuhan tahu, aku harus ketemu, ada orang yang perlu dilepaskan di Gerasa. Nah karena itu Tuhan yakin, aku pasti sampai, murid-muridnya aja yang enggak tahu. Jadi panik, guru kita binasa, mati nih kita ya. Tuhan Yesus enggak, dia tahu, aku harus sampai sana melepaskan orang itu. Orang itu perlu kelepasan. Jadi ketika ada badai ya dihardik, kemudian badainya tenang Bapak Ibu. Jadi enggak ada yang bisa menghalangi misinya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang yang dirasuk setan itu. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita memerlukan pertolongan, Tuhan Yesus itu tahu
orang ini harus diselamatkan, harus tak tolong. Gak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau ada halangan apapun, Tuhan Yesus berkata, minggir semua. Aku mau menyelamatkan orang ini. Aku harus tolong orang ini. Orang ini perlu jalan keluar, perlu ditolong. Aku pasti ke sana. Nah itu Bapak Ibu. Kita itu di pikirannya Tuhan sampai sedemikian jauhnya. Amin. Tuhan itu sudah planning. Begitu jauh dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita ini kemampuannya sampai seberapa, dia tahu. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Jadi kalau masalah dosa tadi sudah beres Bapak Ibu, itu masalah yang paling besar. Dan itu mujizat paling besar. Dia bisa buat mujizat yang lain untuk pergumulan kita, untuk masalah kita, untuk semua yang kita alami saat ini, dia bisa jawab dan dia sanggup berikan jalan keluar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli dan Engkau melihat setiap hidup kami. Mari Tuhan, Engkau lawat hamba-hambamu, Engkau lawat anak-anakmu yang saat ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, mungkin dalam hal kesehatan, keuangan, atau masalah pekerjaan, atau masalah lain yang mungkin kami tidak bisa ceritakan karena kami pikir tidak ada yang mengerti. Tetapi kami tahu bahwa Engkau mengerti dan Engkau peduli terhadap masalah kami Tuhan. Engkau yang jawab. Mari Bapak Ibu, mari naikkan doa kita masing-masing. Arahkan wajah kepada Tuhan. Mohon pertolongan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dia yang tahu, Dia yang melihat, dan Dia yang jawab, dan Dia yang tolong. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti. Saya serahkan pada worship leader. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, oh, oh, oh.
Tuhan